ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu di Masjid Agung yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib dan isya insya-Allah secara berjamaah. Kemudian salawat berangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, kesalahan-kesalahan ketika menjamak dan mengqasar salat, itu kajian gitu. Karena banyak masyarakat kita Bapak Ibu yang berjalan jauh itu banyak. Kadangnya pai ke Darmasraya, pai ke Jambi, pai ke Pekanbaru, kemudian di jalannya jamaknya qasar salat, tapi ketentuannya salah. Itu banyak terjadi. Jadi yang pertama yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, bahwa syarat minimal kita diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat adalah 85 km. Itu kata ulama. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 90 kilo, tapi Imam Nawawi mengatakan di tengah-tengah 85 km. Kalau dari Solo kita menuju misalkan katakanlah ke Pekanbaru, dari Siko ke Pekanbaru berapa kilo Bapak Ibu? Lewat 80. Oh labiah. Kalau ke Darmasraya, labiah 85 dah. Labiah. Anggaplah dari kota Solo menuju Darmasraya, kan labiah 85 kilo tu Bapak Ibu. Jadi banyak kesalahan yang terjadi. Yang pertama, kesalahan yang sering terjadi, awak di kota Solo nio barangke ke Darmasraya, oto lah diangian, kemudian barang lah masuk ke oto, tas, koper, sadonyo lah di oto, lah tinggal barangke saya pak. Tiba-tiba azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, azan zuhur. Kemudian kita nio barangke wah, kan jaleh kita kerajuan, solat di rumah dulu, baru kita melakukan perjalanan. Karena orang lah azan. Melakukan perjalanan ketika azan berkumandang dilarang oleh para ulama. Nabi melarang. Jadi solat kita di Solo dulu. Yang jadi kesalahan Bapak Ibu, banyak kaum muslimin kaum muslimat solatnya di Solo sebelum jalan ke Darmasraya, ayangnya lakukan solat zuhurnya di rumah, kemudian langsungnya jamak asar di rumah Bapak Ibu. Itu banyak kejadian. Solatnya di rumah zuhur 4 rakaat, deknya lah kapai ke Darmasraya lah ke jalan juga, nyo jamak solat di rumah zuhur dengan asar jamak takdim. Kata ulama Bapak Ibu, indak bisa menjamak solat itu, apalagi mengqasar, khuruj min hududil balad. Keluar dulu dari Solo baru boleh kita menjamak. Iko masih di rumah, status masih musafir, belum sebagai status masih muqim, belum sebagai musafir, belum kategori orang yang disafar, di perjalan atau melakukan perjalanan, masih di rumah, tak boleh jamak Bapak Ibu. Itu baca rohnya Ustaz, solat zuhur saja di rumah, habiko barangke tiba azan asar baru kita solat asar. Jadi yang pertama, tidak boleh menjamak solat kalau belum meninggalkan rumah tempat kita menetap. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, aku kesalahan yang banyak terjadi Pak. Ambo pernah solat dekat rumah di Bukit, kemudian ada orang di sebelah ambo, beliau selesai solat zuhur, kemudian beliau zikir, kemudian doa. Setelah itu beliau solat asarnya jamak di waktu zuhur. Jadi asarnya kerajuan di waktu zuhur jamak takdim. Kemudian ambo cerita-cerita je beliau dari ma, kemudian beliau sabui,
ambonyo ke Padang dari Pekanbaru, singgah di Bukit solat zuhur, langsung di jamak ju asar. Tapi ambo celiaknya zikir dulu, berdoanya dulu, barunya solat asar. Ambo sampaikan gini Bapak Ibu, kalau ibu ju apa sudah berniat untuk mengerjakan solat zuhur dan solat asar, kita jamak di waktu itu, maka alla yakuna faslun bainahuma, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jarak di antara dua solat yang akan dijamak. Jadi kalau ibu jawabnya menjamak solat, selesai solat zuhur langsung tagak pak, kerajuan solat asar, tak ada zikir dulu, tak ada doa dulu. Tu tak boleh kita zikir, Ustaz, tu tak boleh kita doa. Boleh kita zikir. Tapi kapan kita zikir? Setelah solat yang kedua, yaitu solat asar. Berzikirlah, berdoalah. Tapi jeda di antara dua solat tadi, jangan Bapak Ibu. Tak ada fasal, tak ada jeda di antara dua solat yang dijamak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, solat zuhur, langsung tagak kerajuan solat asar. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tunggu dulu, tanya bocik ko penting. Kerana jamaah hamba banyak berdebat, banyak bercakap gara-gara iko Bapak Ibu. Tanya bos sebentar. Ibu jawab, kau boleh lambe-lambe, kau akan butuh konsentrasi. Kita pakai jam. Ibu jawab pak barangkit dari kota Solo menuju ke Darmasraya. Kau boleh lambe kau dari kota Solo menuju Darmasraya. Barangkitnya dari Bukit, dari kota Solo jam 1:30 2 siang. Dari kota Solo 1:30 2 siang. Berarti azan zuhur belum berkumandang. Kemudian lanjutnya jalan, tiba di Padang Sibusua, Sijunjuang. Azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, azan zuhur di Padang Sibusua jam 12:30. Nyo berangkit 1:30 dari Solo, tiba di Padang Sibusua 1:30, azan zuhur udang. Allahu Akbar, azan. Beliau ko joto pribadi, kemudian jalan indak macet. Setelah itu inyo ndak takaja-kaja ke Darmasraya. Kemudian musaji tampik beranti banyak, mulai dari kota Solo, kemudian di sepanjang jalan sampai Silungkang, kemudian tiba di Padang Sibusua. Kan banyak musaji tapi jalan musaji banyak. Inyo joto pribadi, jalan indak macet, inyo ndak takaja-kaja ke Darmasraya. Pertanyaan Bapak Ibu, mana yang paling rancak, di jamak dan qasar solat atau solat tepat waktu Bapak Ibu? Banyak orang cakap kau pak, berdebat masalah itu. Nyo joto pribadi jalan jauh mah, jalan tak macet, musaji banyak, inyo ndak lo takaja-kaja ke Darmasraya. Pertanyaan, mana yang paling rancak, di jamak solat qasar atau solat tepat waktu satio azan? Solat tepat waktu, jamak qasar. Gini yang mau sampaikan Bapak Ibu. Ustaz, mana yang paling afdal, yang paling utama Ustaz? Kini yang mau sampaikan Bu, Pak. Yang nio solat tepat waktu, silahkan. Azan di Padang Sibusua zuhur barantinyo, solat asar, solat zuhurnya di situ berjamaah 4 rakaat. Kemudian lanjutnya jalan, tibunyo di Darmasraya, azan asar orang, baranti lo di musaji, solat lo di situ berjamaah 4 rakaat. Silahkan. Yang solat tepat waktu, silahkan. Tapi ingat Bapak Ibu, kamu sampaikan, yang ingin solat tepat waktu silahkan. Tapi kalau ada yang menjamak, ada yang mengqasar solat, walaupun joto pribadi, walaupun musajik berhenti banyak, walaupun jalan tak macet, yang paling utama, yang paling rancak, ambil jamak dan qasar tu Bapak Ibu. Itulah jalih tu buat. Yang ni solat tepat waktu silahkan, tak ada masalah. Ustaz,
Ambo biarlah solat tepat waktu saya tak biasa ambo jamaah itu. Azan zuhur solat zuhur ambo. Azan asar orang solat asar ambo. Silahkan. Tapi tunggu dulu. Kalau ada di antara ibu jawab yang mengambil jamak dan qasar itu, silahkan. Karena itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya Ustaz. Bukan Ustaz Asyam Hafiz yang menyuruh ambil jamak qasar. Nah, langsung Nabi yang mengatakan. Kata Nabi, innal qasra sadaqatun min sadaqatillahi li'ibadih. Sesungguhnya salat qasar, meringkas salat dan termasuk menjamak di dalamnya, merupakan bentuk sedekah Allah kepada hambanya. Kemudian apa kata Nabi? Fataqabbalu sadaqatillah. Maka ambillah sedekah-sedekah Allah itu. Jadi Nabi langsung yang mengatakan ambil. Rugi tak awak ambil? Allah bersedekah untuk awak. Indak lu awak ambil. Sombong bantuannya Bapak Ibu. Bahkan, ambo jujur saja kau Pak. Dalam mazhab Hanafi Bapak Ibu, Hanafi itu banyak di India, Pakistan, Turki, Rusia. Itu banyak yang memakai mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kalau mereka melakukan perjalanan jauh, maka mengqasar solat itu wajib. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib ambil qasar itu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah saja, tidak wajib. Jadi yang paling rancak ambil jamak qasar tu Bapak Ibu. Yang tak boleh cik, yang dia solat tepat waktu silahkan, yang dia menjamak qasar silahkan. Yang tidak boleh Bapak Ibu, iaitu menyalahkan apa boleh mengatakan, mangalu di jamak qasar awak jatuh pribadi, musajid banyak, bajamak lo solat pamalih. Itu yang tak boleh. Ibu jawab pasti punya kawan yang serupa itu. Jangankan ibu jawab ambo saja kah? Ustaz kah? Ambo pernah diundang ceramah ke Pasaman Barat Bapak Ibu. Jadi berangkit ambo dari Bukit itu jo kawan sama-sama SD dulu. Jadi kami berangkit berdua dari Bukit ke Pasaman Barat. Start jam 10 pagi. Mulai jam 10 pagi dari Bukit, kemudian menuju Pasaman Barat lewat Kelo Ampe-Ampe Lubuk Basuang. Tiba di Lubuk Basuang, azan zuhur berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur orang. Kemudian berhenti kami di situ solat zuhur berjamaah dengan masyarakat setempat. Kemudian ambo langsung ambo jamak dengan asar. Karena Pasaman Barat jauh kan, ambo jamak takdim di waktu zuhur. Setelah selesai ambo jamak, kemudian kami cari tempat makan, istirahat, kemudian lanjut jalan. Tiba di simpang Ampek Pasaman Barat Bapak Ibu, azan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil kawan ambo nak, kawan sama-sama SD kok. Syekh, jadinya manggil ambo Syekh, Syekh. Cari musajid lah, orang lah azan asar. Kemudian ambo jawab, ambo lah ambo jamak tadi di Lubuk Basuang. Antum belum jamak lah. Kecil kawan ambo kok, mangalu awak jamak. Awak juta pribadi, jalan tak macet. Awak tak lo talambik ke Pasaman Barat. Musajid banyak lo tempat berhenti. Mangawak jamak solat. Kecil kawan ambo. Sampai di situ ambo niang saja. Nyo lanjut mengecek balik. Syekh ko kecilnya. Jauh-jauh kuliah di Arab, pulang ke Indonesia pamalih solat kecil. Kalau kawan wak mau itu Bapak Ibu. Mudah mencat curang. Pamalih baca aku mana. Tak boleh mau itu Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengambil jamak dan qasar, berarti dia mengambil sedekah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia solat tepat waktu silakan, yang dia mengambil jamak dan qasar pun silakan. Yang tak boleh menyalahkan amaliyah orang lain yang kita tidak ada ilmu di situ. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga, yang kampek oleh Bapak Ibu. Kesalahan dalam menjamak dan mengqasar salat. Contohnya, kita ulang jam tadi balik. Awak berangkit dari kota Solo jam 1:30 balik tadi Bapak Ibu ya. Berangkit dari kota Solo 1:30 balik. Tiba di Padang Sibusua, azan zuhur orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juta pribadi, jalan tak macet. Azan zuhur orang di Padang Sibusua. Kemudian ketika orang azan, awak lanjut je jalan. Indak berhenti solat di Padang Sibusua.
Bikosalah solat zuhur ditakhirkan di waktu asar. Jadi ketika orang azan di padang sibuswa zuhur, awak lanjut jalan. Padahal awak jodoh pribadi. Pertanyaan Bapak Ibu, boleh serupa itu atau tidak? Kok lurihan dulu wah? Kadang biko awak tak tahu, ada orang yang tak solat di padang sibuswa, lanjutnya jalan. Kau melalaikan solat namanya kau. Kini mau tanya, awak jodoh pribadi di padang sibuswa azan zuhur, kitunyo kadar masraya. Ketika sampai di padang sibuswa, orang azan zuhur nak ni awak berhenti, lanjut saya jalan. Bikosalah dijamak takhirkan di waktu asar. Jadi zuhur tu ditalambean di waktu asar. Boleh hati tidak Bapak Ibu? Banyak yang ragu mau sampaikan. Kini kita cari Bapak Ibu. Ustaz, boleh tidak? Tunggu dulu Bapak Ibu. Kalau azan di padang sibuswa, kita berhenti di padang sibuswa solat zuhur, langsung kita jamak ju asar di padang sibuswa. Berarti itu jamak apa namanya? Takdim atau takhir? Takdim. Berhenti padang sibuswa, solat zuhur di Sinan, langsung di jamak ju asar. Berarti jamak takdim bu ambiak. Kalau kita tidak berhenti di padang sibuswa, lanjut saja jalan, tiba di Darmasraya, solat zuhur kita di Sinan, langsung ju asar di situ. Berarti jamak apa yang kita ambil? Takhir. Kedua-duanya boleh atau tidak? Tak ada masalah. Kan ada dua pilihan Bapak Ibu. Takdim cik, takhir cik. Mana yang kita ambil? Terserah. Jadi kembali ke pertanyaan awal, boleh atau tidak Ustaz? Boleh. Azan orang di padang sibuswa, awak tak berhenti solat zuhur di situ, lanjut si jalan, beku ditakhirkan di waktu asar, boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, ikulah kesalahan yang banyak terjadi. Kesalahan yang banyak terjadi, banyak orang yang mengambil jamak takhir Bapak Ibu, tapi nya tidak ada berniat ketika azan zuhur itu, tidak ada niat. Inyo masih sibuk bawa oto, orang azan, tak dengar dia nyo azan. Dadonya berniat di situ untuk mentakhirkan solat zuhur. Maka ketika azan zuhur di padang sibuswa, inyo indak berhenti di situ solat zuhur, lanjutnya jalan. Indak berniatnya mentakhirkan solat di waktu asar nanti. Maka ketika di Kamang Baru si Junjuang, balangganya, meninggalnya, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan dan melalaikan solat. Tapi tunggu dulu. Kalau Allah, ambo biko jamak takhir saja di Darmasraya ya Allah, ambo akhirkan solat zuhur di waktu asar. Di mana? Di Darmasraya. Maka dia meninggal tidak dalam keadaan meninggalkan solat. Karena nyalah berniat tadi. Maka kesalahan yang keempat adalah banyak yang mengambil jamak takhir tapi tidak dia niatkan di waktu yang pertama. Itu kesalahan orang banyak Bapak Ibu. Makanya mau sampaikan kini kerana ilmu itu penting. Orang banyak lama saya meninggalkan zuhur tapi tidak ada berniat di waktu yang pertama. Wajib berniat jamak takhir di waktu solat yang pertama. Itu wajib. Dalam kitab-kitab fikih disampaikan para ulama. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kini kesalahan yang kali mulai dalam menjamak dan mengqasar salat. Bu, Pak tanya Bu Cik. Awak kan jamak takhir. Tiba azan zuhur di padang sibuswa, kita ndak berhenti. Lanjut jalan. Tiba di Darmasraya, azan asar orang. Padahal kita belum mengerjakan solat zuhur. Kini yang bertanya, sesampainya ibu juapak di Darmasraya, azan asar berkumandang di Darmasraya, sedangkan kita belum mengerjakan solat zuhur, mayang kita kerajuan dulu Bapak Ibu. Zuhur dulu di Darmasraya atau asar dulu? Yang dilakukan Bapak Ibu tergantung keadaan. Keadaannya Ustaz. Kalau ibu juapak tiba di Darmasraya, azan asar sedang berkumandang, berarti kita solat asar berjamaah atau tidak? Berjamaah dengan imam di Darmasraya.
maka ketika kita asarnya berjamaah dengan imam di Darmasraya, maka yang kita lakukan dulu? Zuhur dulu atau asar dulu? Wajib asar dulu, karena kita mengikuti imam. Mutaba'atul imam, mengikuti imam itu wajib sesuai niatnya dengan imam. Jadi ketika kita berhenti di Darmasraya, jam ampe lebih kurang, ketika waktu asar masuk, imamnya memimpin asar, kita wajib solat asar di belakang. Solat asar waktu itu ampe rakaat atau 2 rakaat? Wajib ampe rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung buat taga solat zuhur lai, ampe rakaat atau 2 rakaat? 2 rakaat. Ambiak qasar tu babayu. Ustaz, kalau orang bertanya kamu, Ustaz, marancak ketika kita solat di jalan Ustaz, ampe-ampe atau dua-dua? Dua-dua kerajaan Bapak Ibu. Itu yang rancak. Itu sedekah dari Allah. Langsung saya ringkas. Yang zuhur ampe, yang asar ampe, potong. Dua-dua kerajaan itu yang paling rancak. Yang paling gadang pahalanya Ustaz? Dua-dua lebih gadang pahalanya dibandingkan ampe-ampe. Itulah jaleh itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, kalau kita berhenti di Darmasraya ketika azan asar berkumandang, maka wajib kita dahulukan asar dulu, baru zuhur kemudian. Asar ampe rakaat, zuhur 2 rakaat. Kemudian yang kedua, kalau ibu juapa berhenti di Darmasraya jam 5 sore, jam 5 sore lah lebih kurang di Darmasraya. Kemudian berarti kan oranglah selesai solat asar berjamaah Bapak Ibu ya, jam 5 sore. Maka yang kita lakukan adalah kita diberikan 2 pilihan di situ. 2 pilihan boleh kita lakukan. Yang niu mengarajuan asar dulu 2 rakaat boleh. Setelah itu baru zuhur 2 rakaat boleh. Atau zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat boleh. Yang paling rancak Ustaz, tetap Bapak Ibu dalam jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib solat pertama didahulukan. Tapi ketika jamak takhir, asar dulu boleh, zuhur dulu boleh. Yang paling rancak, ulama mengatakan Bapak Ibu, tertib dalam ibadah tu penting. Kalau kita berhenti di Darmasraya jam 5 sore, solat asar kita di Darmasraya, tetap yang dianjurkan zuhur dulu, baru asar. Kalau kita tidak dalam keadaan berjamaah solat asar. Karena tertib tu penting Bapak Ibu. Ustaz, ambo selamuku asar, ambo kerajaan dulu. Tak masalah. Karena jamaah takhir boleh solat yang pertama didahulukan dan boleh solat yang kedua didahulukan. Tak ada masalah Bapak Ibu. Itu cuman mimbabil afdaliyah. Dalam hal keutamaan saja lebih utama zuhur dulu baru asar. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, berarti bu kesalahan tu 5 nak. Akhirnya yang ke-6 lah Bapak Ibu, yang ke-6. Bu, lah ya do diajak caleg jalan-jalan ibu-ibu. Lihat tu diajak caleg jalan-jalan. Oh lain. Atau ibu kan ada kajian BKMT nak. BKMT kan waktu tablik akbar di situ Pak. Yasinan se-Sumatera Barat kan ambo yang mengisi di situ waktu itu. Rami tu Pak. Puluhan ribu yang hadir tu Pak. Dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Ibu kan cok mereka ya kajian yasinan, BKMT, kadang pai ke Pasisia, pai ke Solok Selatan, BKMT. Beko di situ ada kajian tablik akbar di sinan. Ada wisata religi walaupun mandang pengajiannya 5%, jalan-jalannya 95% tu tahu nama tu Bapak Ibu. Ketika ibu jawab jalan dalam menjamak solat banyak orang yang keliru di situ. Contoh kelirunya, ambo jalehan Bapak Ibu. Yang ke-6, tanya bocik Bapak Ibu. Barahari. Contoh, kalau tadi kita contohkan di Solo, kita berangkit ke Darmasraya. Pertanyaan Bapak Ibu. Barahari, ibu juapa boleh menjamak dan mengqasar solat selama di Darmasraya. Barahari Bapak Ibu. Barahari kita boleh
menjamak, mengqasar solat selama di Darmasraya kita menetap barah hari. Banyak yang tak tahu Bapak Ibu. Barah 3 hari. Ditambah cek lagi Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis sahih bahawa diperbolehkan kita menjamak dan mengqasar di tempat tujuan itu selama limuddati 4 ayam, selama 4 hari boleh kita jamak, boleh kita qasar salat 4 hari. Berarti kalau ibu jawab dari Solo berangkit menuju ke Darmasraya, sesampainya kita di Darmasraya boleh kita menjamak salat, boleh kita mengqasar salat selama berapa hari? 4 hari boleh. Ustaz, Musaji banyak Darmasraya Ustaz. Awak tak ada urusan di Darmasraya, tak ada sibuk Darmasraya. Kemudian kita di rumah anak di Darmasraya. Masa kita jamak qasar jo solat Ustaz? Mulai kini Bapak Ibu, kita kanlah beraja kini ya. Mulai kini tak ada pertanyaan-pertanyaan. Masa di jamak jo solat Ustaz? Tak ada pertanyaan itu Bapak Ibu. Orang yang sudah mengerti tentang fikih ibadah, tak ada pertanyaan. Masa itu, tak ada masak-masak oleh Bapak Ibu. Karena itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Yang ingin solat tepat waktu di Darmasraya silakan. Sedangkan yang ingin menjamak dan mengqasar boleh. Berapa hari? 4 hari boleh dia menjamak, boleh dia mengqasar selama di Darmasraya. Boleh. Syukran Ustaz. Jadi itu jelas Bapak Ibu. Ada lo jamaah yang bertanya kamu, Ustaz, ambo berangkit ke Solo, 4 hari di Solo, boleh ambo jamak qasar solat Ustaz? Boleh. Habis tu ambo pailo ke Darmasraya Ustaz, 3 hari mencari anak nombor 2, boleh ambo jamak qasar Darmasraya? Boleh. Ustaz, habis tu ambo pailo ke Pekanbaru, pai balanjo untuk kadai ambo di Bukit, selama 3 hari ambo di Pekanbaru, boleh ambo jamak qasar solat Ustaz? Boleh. Karena sudah fi baladin mukhtalif, sudah di daerah yang berbeda. Boleh. Sebelum dia sampai di Bukit Tinggi, boleh dia menjamak dan boleh dia mengqasar di tempat tujuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sopir bus, kalau ada kenalan sopir bus Bapak Ibu, sopir bus antar kota, antar provinsi, antar pulau, dari Solo nyoba oto ke Bengkulu, nyoba oto ke Lampuang, painyo ke Jakarta, 2 hari kemudian painyo ke Surabaya, besoknya painyo ke Jogja, pailo ke Jakarta, besoknya pailo ke Bukit, 2 hari istirahat di Bukit, pailo jalan ke Bengkulu balik, pailo Jakarta balik, boto tadi, membau oto. Maka ketika statusnya sebagai sopir bus, dengar kalimat ambo Bapak Ibu, sudah difatwakan oleh para ulama, sudah difatwakan oleh para ulama bahawa sopir bus antar provinsi yang statusnya sebagai musafir setiap hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasar salat sampai mati, kalau memang itu kerajonyo sampai mati. Bolehnya menjamak, bolehnya mengqasar. Bako boleh Ustaz? Karena statusnya bukan sebagai mukim, statusnya sebagai musafir pai kian kemari Bapak Ibu. Jadi sopir bus tu boleh solatnya tak tepat waktu. Nyo berhentinya di waktu zuhur, nyo jamak jo asar. Beko di waktu asar nak berhentinya boleh, lanjut jalan. Beko maghribnya nak berhenti, di waktu isya saja berhenti, boleh. Sopir bus boleh serupa itu. Makanya ibu jawab yang pamaleh solat, jadilah sopir bus Bapak Ibu. Jadi sopir bus tu boleh menjamak, boleh mengqasar solat 1 hari. Bu, Pak, tanya bu cik, aku penting. Ibu jawab ke Padang, kita ke Padang, dari Solo pergi ke Padang. Kita ke Padang mencari pantai, mencari pemandangan. Boleh tak di jalan kita menjamak mengqasar solat? Boleh. Jangan ragu Bapak Ibu. Setelah belajar fikih itu tak ada ragu lagi. Boleh kita menjamak mengqasar solat tujuan rekreasi. Kalau dalam bahasa Arab namanya tanazzuh. Tanazzuh itu artinya rekreasi. Boleh kita rekreasi dan kita jamak qasar di jalan? Boleh. Kini mau tutup Bapak Ibu. Perjalanan itu ada 5 macam hukumnya dalam Islam. Dalam kitab fikih At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah
yang dikarang oleh Habib Al-Kaf dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan hukum perjalanan tu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, perjalanan wajib. Contohnya pai haji, itu kan wajib bagi yang mampu tu. Nya jamak solat tiba di bandara boleh, tak ada masalah. Yang kedua, perjalanan sunnah. Contohnya perjalanan sunnah. Inyo pai ke Dharmasraya, mantan anaknya pai baraja ke pondok pesantren. Di jalan nyo jamak nyo qasar solat boleh, kerana tujuannya berpahala sunnah, mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, perjalanan hukumnya mubah, artinya boleh. Contohnya rekreasi, jalan-jalan, pai berdagang, pai mencari wisata, itu artinya mubah, boleh. Di kerajuan silahkan, tak di kerajuan bandar tak masalah, boleh. Nyo jamak qasar solat boleh. Itu yang rekreasi tadi, boleh, tak ada masalah. Yang keempat, perjalanan makruh. Makruh. Contohnya perjalanan wanita yang melakukan perjalanan jauh tapi sendirian, tak ada yang menemani, surang saja di jalan. Itu hukumnya makruh, lebih baik jangan dikerjakan, takut berbahaya ibu di jalan nanti. Tapi kalau nyu tetap berjalan jauh sendirian, kemudian nyu jamak qasar solat, boleh. Kan itu bukan perjalanan haram, boleh, hanya makruh saja. Sedangkan perjalanan terakhir yang kelima, yaitu perjalanan haram. Contohnya inyo pai ke Padang mengurus transaksi ribawi, riba, akad korupsi, nyurus di Padang. Ketika nyo mengurus akad haram tadi, berarti tujuan safarnya kan untuk maksiat, untuk dosa. Maka haram dia menjamak dan mengqasar salat di jalan. Ada anak muda tinggal di kota Solo, berangkitnya ke Dharmasraya, ketampe pacarnya di situ baraja. Tujuannya pacaran, berzina, maksiat. Nyo jamak lo solat di jalan, akan kurang ajar namanya Bapak Ibu. Tak boleh. Karena itu perjalanan yang haram, perjalanan yang tidak boleh kita menjamak dan mengqasar salat. Itulah panduan-panduan Bapak Ibu seputar fikih menjamak dan mengqasar salat. Tunggu dulu, ada cik lagi tinggal Bapak Ibu. Bu, Pak, tanya bu cik. Salah satu kesalahan yang banyak terjadi Bapak Ibu, yaitu ketika menjamak solat, niatnya di mana kita lakukan. Kamu sampaikan kini Bapak Ibu, niat solat jamak dan qasar itu dilakukan pada solat yang pertama, bukan solat yang kedua, ndak. Bukan masing-masingnya, tidak. Di waktu solat yang pertama dijamaklah niatnya di situ. Contoh, misalkan ada di siku musafir, misalkan nyo dari Gunung Talang, kemudian nyo ke Pekanbaru lewat Bukit Tinggi misalkan. Kemudian berhenti nyo di Masjid Agung. Solat maghrib nyo di siku berjamaah, atau solat maghrib nyo di siku surang-surang. Maka niatnya niatnya langsung nyo rapel di waktu solat maghrib. Niatnya sengaja aku solat maghrib dan isya jamak takdim dan qasar. Allahu Akbar. Nyo kerajuanlah solat maghrib 3 rakaat, salam, langsung nyo tagak, langsung saja takbiratul ihram. Tak perlu nyo niat di waktu isya lah Bapak Ibu. Jadi niatnya itu bukan di waktu maghrib, bukan di waktu isya, kedua-duanya ndak. Tapi niatnya adalah di waktu solat yang pertama. Artinya, awak berhenti misalkan dari Solo, nyo ke Dharmasraya, tiba di Padang Sibusua, azan zuhur orang, berhenti wak solat zuhur di situ. Sengaja aku solat zuhur dan asar jamak takdim qasar. Allahu Akbar. Solat zuhur 2 rakaat, salam awak, langsung tagak solat asar, tak perlu berniat belia, 2 rakaat kerjakan. Itu panduan-panduan sederhana Bapak Ibu seputar menjamak dan mengqasar solat. Sampai di siku ada yang kabatanya Bapak Ibu, sebelum bolanji seketik lagi. Ada yang ragu di situ? Aman? Kita lanjut seketik lagi Bapak Ibu. Tunggu dulu. Kita tadi kan pembahasan dari Solo
ke Dharmasraya. Kan dari Solo ke Dharmasraya pai saja. Pulang alun kita bahas lain. Kini pulang Bapak Ibu. Ibu jumpa dari Dharmasraya lah selesai. Lah mencelik cucu, lah mencelik anak di situ. Kita ni balik ke ke Solo. Ni balik dari Dharmasraya ke Solo. Barangkit dari Dharmasraya ke Solo jam 5 sore. Kini celiak Bapak Ibu. Barangkit dari Dharmasraya ke Solo jam 5 sore. Tiba di Padang Sibuswa. Ya, atau di Tanjung Gadang lah. Tiba di Tanjung Gadang. Azan maghrib orang. Di Tanjung Gadang. Jadi awak berangkit dari Dharmasraya jam 5 sore. Berarti kalau jam 5 sore kita berangkit dari Dharmasraya, solat zuhur dan asar Allah di kerajaan atau alun Bapak Ibu? Allah. Berangkit jam 5 dari Dharmasraya, tiba di Tanjung Gadang, azan maghrib di situ. Inyo tak berhenti tu, lanjut jalan. Tiba di Silungkang, azan Isya. Kini yang bertanya Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, jujur. Barangkitnya jam 5 dari Dharmasraya, tiba di Tanjung Gadang azan maghrib, inyo tak solat. Tiba di Silungkang azan Isya. Kecilnya nak. Because lah solat di rumah di Solo. Ada tidak model itu? Lai, yang bercelik wajah-wajahnya nampak. Bapak Ustaz mulia tidak. Agini mau sampaikan Bapak Ibu. Dalam kita fikih je leh. Tidak boleh menjamak apalagi mengqasar kalau sudah sampai di rumah. Jaleh dalam kita fikih itu. Dalam kita fikih itulah jaleh. Ikut kesalahan yang banyak terjadi. Tak bisa Bapak Ibu menjamak, mengqasar solat ketika tiba di rumah. Tak bisa. Karena statusnya bukan sebagai musafir, tapi sudah sebagai muqim, orang yang menetap. Ustaz, salamuku tak kerajaan meritu Ustaz. Sebab ambo joto travel. Tunggu dulu. Kalau travel tu beda cerita. Awak jo travel di Tanjung Gadang orang azan maghrib. Kira-kira sopir travel tu berhenti azan maghrib atau tidak? Tidak ada lagi berhenti Bapak Ibu. Lanjut oto ko jalan. Tiba di Silungkang azan Isya orang. Kira-kira sopir travel ko berhenti atau tidak? Tidak ada lagi berhenti je dah. Bikonyo berhentilah tiba di rumah saja. Atau baca doanya Ustaz. Awak tidak bisa di jalan solat. Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Tetap tidak ada istilah jamak di rumah. Tidak ada. Itu baca doanya oleh Ustaz. Ketika kita jatuh travel, tiba kita di rumah, lah jam 8:30 malam. Di Solo, 8:30. Tiba kita di rumah, kerajaan solat maghrib. Tapi tetap niatnya tidak jamak. Tidak ada jamak niatnya. Niatnya Ustaz, sengaja aku mengqadha solat maghrib. Itu niatnya. Tidak ada niat jamak Bapak Ibu ya. Niatnya qadha. Kalau dalam kitab fikih disebutkan qadha bila ism. Mengqadha tapi nyo tidak berdosa, tidak melalaikan solat. Karena memang nyo tidak bisa berhenti di jalan joto travel. Jadi sampai di rumah, kerajaan solat maghrib dulu, berapa rakaat? 3 rakaat. Niatnya qadha. Kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tagaknya lai solat yang di kerajaan Isya. Niatnya serupa niat biasa Bapak Ibu, bukan masih di waktu Isya tu. Sengaja aku solat Isya fardu karena Allah, selesai. Jadi tidak ada niat sengaja aku jamak takhir maghrib dan Isya. Tidak ada Bapak Ibu. Sudah sampai di rumah, tidak ada lagi istilah jamak-jamak. Tidak ada. Terakhir Bapak Ibu, ikut pertanyaan termasuk yang paling banyak ditanyaan. Bu, Pak, kalau apalah menjamak di jalan je ibu, kitalah menjamak. Contoh, kita dari Dharmasraya nio ke Solo, solat kita berhenti di Silungkang, azan Isya. Langsung kita jamak takhir maghrib dan Isya di Silungkang. Kemudian lanjut kita jalan ke rumah. Tiba di rumah, Ustaz, waktu Isya masih ada Ustaz. Para lu nak kita ulang solat yang lah dijamak tadi Ustaz. Amo sampaikan gini Bapak Ibu, tidak ada
istilah mengulang solat yang sudah dijamak tak ada Bapak Ibu. Ni waktunya lah masuk, tak ada pengulangan solat yang dijamak tu, tak ada. Kalau sudah dijamak biarkan saja. Mubazir kalau kita ulang solat yang lah dijamak, tak ada pengulangan Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu di antara kaedah-kaedah kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ketika kita menjamak dan mengqasar salat. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu belajar fikih itu penting. Alun biko masalah tayammum lai. Banyak orang di pesawat tu salah solat Bapak Ibu dengan tayammum salah. Alun biko cara membayar zakat salah. Alun biko masalah wanita haid, banyak yang salah menghitung siklus haid. Jadi fikih itu penting Bapak Ibu, hadir wa kajian dari istiqamah wa datang dapat ilmu kita amalkan untuk keluarga kita sedoyo. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.